Halo semuanya, apa kabar kalian? Dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, amin. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film, Drakor. Kisahnya yang seru dan juga lucu menjadikan drakor ini memiliki banyak penggemar. Jalan cerita drakor bergenre drama komedi ini pun terbilang unik karena mengisahkan kehidupan pasangan suami istri. Dengan judul penuh adegan panas. Saya menyarankan video ini ditonton untuk yang berumur 21 tahun ke atas. Jika umur kalian di bawahnya, mohon untuk tidak menontonnya. Jika Anda memaksa menontonnya, saya tidak bertanggung jawab jika kalian dimarah emak karena sabun mandi habis. Drakor ini mengisahkan pasangan suami istri bernama Woo Jin dan Samuel yang sudah menikah selama 7 tahun. Di drama Korea Long Time No Enak-Enak, mereka tidak memiliki anak. Selain itu di drama Korea LTNS mereka mulai kehilangan rasa cinta dalam rumah tangga. Woo Jin adalah wanita pekerja keras yang menjadi resepsionis di Hotel Bintang 3. Sementara Samuel kini menjadi supir taksi setelah lelah menjadi karyawan di perusahaan besar. Samuel pun telah selesai menjahit kain milik Woo Jin. Kemudian Samuel hendak pergi ke kamar mandi, namun disinilah adegan tak terduga yang bikin saya sedikit tersenyum. Woo Jin pun mulai melatih 3 jarinya untuk berolahraga. Tak disangka Samuel pun sama. Lalu, mereka berdua mempercepat getaran jarinya hingga mendekati 10 skala liter. Itu sudah cukup membuat mereka berada di puncaknya. Setelah selesai, mereka pun pergi untuk bekerja pada shift malam. Sayangnya, Woo Jin dan Samuel harus menghadapi hubungan mereka sendiri yang mulai hambar. Di sini Woo Jin dan Samuel sedang menjalankan misi untuk memeras uang dari orang yang sedang berselingkuh. Di dalam kasir, Woo Jin menunggu untuk melayani pelanggan, tidak berlangsung lama. Target pun tiba. Seorang pria dan wanita paruh baya yang hendak membeli tiket kamar di hotel tersebut. Ibu-ibu itu bertanya kepada Woo Jin, dan ingin memesan kamar hotel untuk beberapa jam saja, kayak sewa toilet umum aja. Namun ditolak oleh Woo Jin, karena hotel itu tidak melayani pelayanan seperti itu. Jadi si ibu itu memutuskan untuk menyewa dalam 1 malam. Dengan insting Woo Jin yang kuat, dia percaya bahwa ibu dan bapak tersebut sudah kebelet di ujung tanduk. Jadi Woo Jin pun memberi harga $180, gak bisa ditawar harga pas no minus masih mulus pinjam dulu 100. Karena bapak selingkuhannya itu sudah hampir naik ke level max Alucard, duduk sambil menggosok-gosok pedang pusakanya. Jadi ibu itu terpaksa membeli $150, $30 dicicil. Kayak tukang kredit perabotan aja ya guys. Kini kita kembali di mana Samuel yang sedang mencari penumpang. Kemudian Samuel mampir ke warteg untuk makan dan minum obat. Setelahnya, Samuel pun mangkal di pangkalan ojek. Tidak lama kemudian, ada laki-laki sebut saja namanya Mamat, YG sedang kehujanan hendak mengunjunginya, lalu masuk ke mobil, dan minta dihantarkan ke daerah Sabuk Ri Sabuk Eop, Jeongseongan, Provinsi Gangwon. Namun Samuel menolak dikarenakan ia sedang beristirahat, namun si Mamat ini menawarkan ongkos yang fantastik $400. Samuel pun masih menolak hingga ditambahnya lagi $500. Jadi Samuel pun berminat untuk mengantarnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba si Mamat ini minta mampir sebentar di tempat karaokean. Samuel pun keberatan, namun si Mamat ini sudah ngebet banget kayaknya. Pengen lihat kue lapis bertingkat 5, hingga Samuel ditambahkan lagi ongkosnya, dan suruh menunggu 10-30 menit. Tanpa berpikir panjang, kemudian Samuel pun menunggu, dan memarkirkan mobilnya di tempat terlarang. Tak terduga, dia pun tidur di kasur air. Lalu bangun dan meminta tolong. Dan kini mobilnya mengalami kerusakan yang amat serius. Dia pun pening, harus membayar ganti rugi kerusakan tersebut. Karena pihak asuransi tidak mau menanggung resikonya, ini bukan kecelakaan melainkan kesalahan Samuel sendiri. Setelah sampai di rumah Samuel membuat makanan kokdugi, untuk oleh-oleh berkunjung ke rumah Jungsu berada, dan Woo Jin pun memutuskan ikut bersama,
Karena dia juga ingin menemui Seon istri Jungsu juga, Woo Jin pun bertanya kepada Samuel, kapan mobil MU itu bisa kau ambil? Samuel pun menjawab sepekan lagi bisa diambil, sambil mengusap keringat di dahinya, karena dia sudah berbohong kepada Woo Jin masalah taksinya terendam air itu. Setelah sampainya di tempat Jungsu dan Seon, ia pun makan bersama, dan sambil berbincang-bincang. Setelah selesai makan bersama mereka pun bersantai di halaman rumah, namun di sini mereka tidak bersama-sama dengan istri-istri mereka. Di halaman rumah, Samuel dan Jungsu pun ngobrol berdua, untuk menceritakan masalah yang dialami Samuel. Namun, ketika Samuel hendak bercerita, tiba-tiba Jungsu mendapatkan SMS dari pacarnya, yang sedang bersenang-senang menonton pertandingan bisbol tersebut. Kemudian Samuel terkejut. Ternyata Jungsu sudah mulai nakal terhadap istrinya. Tidak berselang lama Jungsu pun mengajak Samuel pergi ke tempat pertandingan bisbol tersebut. Niat Jungsu untuk membuntuti pacarnya yang sedang berduaan itu. Tidak lama kemudian mereka pun berada di tempat pertandingan tersebut. Jungsu melihat pacarnya itu sedang bersama suaminya. Jungsu pun cemburu melihatnya, lalu memberi pesan kepada pacarnya itu untuk bicara empat mata. Kemudian mereka pun bertemu. Pacarnya itu menyuruhnya untuk pulang saja, dan menyuruhnya untuk mengurusi istrinya. Karena pacarnya sedang ingin bersenang-senang dengan suaminya. Parah memang Jungsu ini ya guys. Kini kita kembali di mana Woo Jin dan Seon sedang mengobrol berdua. Mereka pun sedang berargumen berdua, dan menceritakan masalahnya masing-masing. Woo Jin bertanya kepada Seon yang belakangan ini mencandui minuman keras tersebut. Seon pun bertanya kepada Woo Jin, dan menanyakan sehari berapa kali untuk menggarap kebun bersama Samuel suaminya itu. Woo Jin pun tertawa bahkan ia pun tidak pernah melakukannya dalam beberapa tahun ini. Kemudian Seon pun menceritakan mengapa dia bisa mencandui minuman keras tersebut. Dikarenakan belakangan ini sikap Jungsu mulai dingin terhadapnya. Dan lebih parahnya pupuk kesuburan Jungsu sisa sedikit sekali saat menelannya. Tidak seperti setahun yang lalu, yang biasanya Seon menelan terasa penuh di mulutnya, lalu Seon mengkhawatirkan kalau suaminya itu berselingkuh. Kemudian memberi pesan terhadap Woo Jin yang tidak pernah melakukannya untuk main rudal. Bagaimana seorang pria yang sedang kelaparan, dia bisa-bisa numpang makan di rumah tetangga. Woo Jin pun sedikit khawatir setelah mendengarnya. Ya beginilah kalau ibuk-ibuk yang sedang ngerumpi masalah perkebunan. Kini kembali di mana Samuel dan Jungsu sedang di perjalanan menuju pulang. Disinilah Samuel berkesempatan menceritakan masalahnya yang dialaminya, di mana mobilnya sudah rusak dan pihak asuransi tidak menanggungnya. Kemudian Jungsu menanyakan bukankah mobil itu, istrimu yang membelinya dari hasil meminjam pinjol. Ternyata pinjol ada di mana-mana ya guys. Dari situlah Samuel mengatakan pinjam dulu 100, aku lagi butuh bantuanmu. Namun Jungsu itu menolaknya, dengan beralasan kita sahabat dari kecil dan kita menjalani hubungan dengan baik. Bukannya tidak mau meminjamkan karena sahabat itu tidak boleh meminjamkan uang kepada sahabatnya, karena akan menjadi kreditur dan debitur. Hingga membuat hubungannya mereka merenggang. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah Jungsu ini pelit, atau memang peduli dengan persahabatan mereka? Tolong jawab komentar ya guys. Dan ketika sesampainya di rumah Woo Jin pun langsung mandi. Dan tidak lupa untuk menebang pohon beringin yang tumbuh di kebunnya. Karena sudah terlalu lama dan semak, dan pohon itu pun bertumbangan. Setelah benar-benar bersih, ia pun langsung menjumpai Samuel suaminya itu, karena dia takut suaminya itu menjadi liar, jadi dia berusaha untuk membangkitkan gairahnya untuk berkebun bersama. Dan memperlihatkan kebunnya kepada Samuel. Namun di sini Samuel tetap acuh. Woo Jin pun tampak kesal melihat tingkah laku suaminya itu, yang tetap bersikap dingin terhadapnya. Lalu Samuel pun bangun, dan Woo Jin yang tidak sabar pun langsung melenturkan jarinya yang sudah terlatih itu. Kemudian Woo Jin pun memaksanya, lalu memasukkan tangannya ke dalam bungkusan cangkul milik suaminya itu. Sambil senyum manja dan mengatakan semua pasangan melakukannya secara tiba-tiba. Dan mengasahnya agar tajam. Ketika sudah hampir tajam Samuel pun menolaknya, dan membuat Woo Jin tambah curiga dengan suaminya itu, mulai menuduh Samuel selingkuh. Karena Samuel sedang terlalu pening memikirkan uang untuk mengganti mobilnya yang terendam itu. Dari sinilah kemudian Samuel keceplosan dan membicarakan Jungsu selingkuh. Akhirnya Woo Jin pun tahu kebusukan si Jungsu yang dicurigai istrinya Seon itu.
Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan alur cerita ini, silahkan like, berkomentar, dan meninggalkan subscribe ke channel ini. Dengan senang hati saya akan meneruskan alurnya di kesempatan lain waktu. Sampai jumpa ya guys.